Taib, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobat dari ghibah? Kalau saya tanya sama antum, sudah berapa orang yang antum ghibah? Antum ingat enggak? Enggak ingat. Sama, saya juga enggak ingat. Banyak sekali orang sudah kita ghibah. Pertanyaan kedua, kalaupun antum ingat siapa yang sudah antum ghibah, misalnya si fulan. Oh, saya pernah ghibah si fulan. Taib. Ghibah apa saja yang antum pernah berbicara tentang dia? Lebih lupa lagi. Orang-orangnya antum lupakan. Perkataan ghibah antum juga antum lupakan. Ya. Tetapi kata Allah ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat dan mereka melupakannya. Meskipun mereka lupa, Allah tetap apa? Mencatat, dan semuanya akan dihadirkan pada hari kiamat kelak. Para ulama menjelaskan ghibah, kalau seorang yang bertobat dari ghibah ada dua kondisi. Kondisi pertama, kita menggibah orang dan orang tersebut tahu kita sudah menggibah dia. Jadi dia sudah tahu si fulan gibahin saya. Ini sangat menyakitkan hatinya. Maka dalam kondisi pertama, kalau dia tahu kita sudah menggibah dia, maka kita datang ke dia minta dimaafkan. Harus ketemu kalau dia sudah tahu kita menggibah dia. Harus ketemu. Yang kedua, kalau dia tidak tahu kita menggibah dia, apa yang harus kita lakukan? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi kita gibah si fulan tidak tahu kalau kita gibahin dia. Sekarang kita sadar, wah saya berdosa setelah menggibah dia. Maka bagaimana cara saya bertobat dari gibah tersebut? Kalau dia tidak tahu saya menggibah dia, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kamu harus datang lapor sama dia. Wahai fulan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Sebenarnya. Intinya apa? Intinya saya gibahin kamu. Harus. Mereka mengkiaskan dengan harta. Kalau kita ngambil harta orang harus kita kembalikan. Harus dikembalikan. Tidak boleh kita sedekahkan. Dia tahu itu harta kita, harta dia, kita ambil, kita harus kembalikan. Tidak boleh kita tidak kembalikan. Harus dikembalikan. Tidak cukup kita istighfar saja, harus dikembalikan. Kalau ada orang nyuri barang orang, nyuri mobil orang, dia tahu dia berdosa, ya mobilnya harus dikembalikan. Jangan cuma astagfirullah, tapi mobilnya dipakai terus. Ini enggak benar, harus dikembalikan. Baik. Ini pendapat cukup kuat. Pendapat yang kedua tidak harus lapor. Cukup mohon ampun buat dia. Anda istighfar dan Anda mohon ampunan buat dia. Yang kedua, Anda menyebutkan kebaikan-kebaikan dia di majelis di mana Anda pernah menggibahnya. Dan pendapat ini lebih kuat. Yang kedua, kenapa syariat datang dengan maslahat? Ya. Kalau Anda lapor kepada dia, saya gibah kamu, dia lebih gila lagi, lebih ngamuk lagi. Dia lebih terjadi permusuhan luar biasa. Padahal di antara gibah, kenapa diharamkan gibah? Karena gibah bisa memutuskan tali persaudaraan. Nah, kalau dia lapor kepada orang tersebut, saya pernah gibah kamu, saya bilang gini, dia mungkin lebih sakit hati lagi. Lebih sakit hati lagi, dan dia mungkin bisa sangat benci kepada Anda, dan persaudaraan semakin apa? Terputus. Oh, ternyata selama ini lebih parah lagi. Tapi saya katakan, kalau Anda tahu orang tersebut baik, hatinya lembut, sampaikan aja. Aduh, saya pernah. Tapi ente datang dengan cara ya, bawa kue dulu ya. Kemudian ngajak makan bakso. Hari pertama enggak usah bicara gibah dulu nanti. Hari kedua, hari ketujuh baru antum cerita, mohon maaf. Semua ini 7 hari saya traktir kamu bakso. Ada tujuannya. Wah, apa tujuannya? Saya pernah begini. Ya. Itu lebih abru' li dhimmah. Lebih selamat ya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam satu bukunya ya berkata, seandainya kemudian dia minta duit dari kamu, saya tidak maafkan. Gimana kalau saya bayar kamu? Ya. Yang penting kamu maafkan saya. Kamu bayar saya? Iya. Berapa? 3 juta. 5 juta? Ya udah kasih aja 5 juta. Enggak apa-apa. Bayar aja, enggak ada masalah. Yang penting dia mau apa? Maafkan. Tapi saya katakan pendapat yang mengatakan tidak harus ngomong, itu lebih, maksud saya lebih menjaga kemaslahatan. Ya. Daripada pendapat yang mengatakan harus apa? Ngomong. Karena langsung ngomong ini resikonya apa? Berat. Resikonya berat.
Adapun mengkiaskan dengan barang harus dikembalikan, maka jawabannya kiasnya ma'al farik, kiasnya berbeda. Kalau kita ambil barang orang, kita harus kembalikan karena barang itu bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Tapi kalau ghibah, ngapain kita lapor-lapor? Apa manfaatnya? Dia tambah ngamuk, dia tambah marah. Ya. Dan perpecahan semakin besar. Maka pendapat yang kedua, dan ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya tidak harus nyampaikan langsung kepada orangnya, dengan syarat dia tidak tahu. Kalau dia sudah tahu ya kita lapor, menyerahkan diri kepada dia. Tapi kalau dia belum tahu, tidak usah. Kita sebutin aja kebaikan-kebaikannya, terutama di majelis-majelis yang pernah kita sebutkan keburukan-keburukannya. Dan kita mohon ampunan bagi dia. Ini diantara kafarah ya, agar kita diampuni dosa-dosa kita dari ghibah.